Good morning everyone, good day. Hari ini gue live di video.com dan akan membahas tentang kampus pertambangan baru di Bandung. Namanya Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung. Nah, PEP Bandung ini merupakan pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan siap kerja di subsektor mineral dan juga batu bara. PEP ini berdiri tanggal 26 Juli 2019 dan PEP ini langsung di bawah naungan Kementerian ESDM. Jadi buat kalian nih yang baru lulus sekolah, jangan khawatir, langsung bisa dapat kerjaan kalau kalian masuk ke PEP Bandung. Nah, ada 3 program studi di PEP Bandung. Yang pertama, ada program studi D3 Teknologi Geologi. Yang kedua ada D3 Teknologi Pertambangan. Dan yang ketiga ada D3 Teknologi Metalurgi. Sistem pendidikan di PEP Bandung ini adalah Cooperative 4-2 Based Education. Jadi artinya akan ada 4 semester pendidikan dasar, kuliah praktek di kampus, dan 2 semester magang industri, tugas akhir, serta persiapan uji sertifikasi. By the way, ini programnya ada 3 vokasi ya. Oke, nanti kalau misalnya kalian masuk di PEP Bandung, kalian akan mendapatkan sertifikasi untuk calon lulusan meliputi sertifikasi kesiapan, sertifikasi khusus pengawas operasional di bidang pertambangan minerba, SKKNI sektor minerba Pabum bidang survei tambang bidang pemetaan tambang terbuka, sertifikasi SKKNI operator peleburan dan atau operator pelindian, persiapan sertifikasi untuk juru bor air tanah dan geolistrik. Nah, buat kamu semua yang lagi nonton, yang mau tahu peluang apa sih yang bisa didapatkan sebagai lulusan PEP Bandung, kita akan ngobrol lebih jauh nih gimana kampus ini yang udah kayaknya dipercayai banget sama negara kita karena kalian tahu sendiri ya di bawah ESDM langsung loh ini. Tapi selain PEP Bandung ada juga namanya Politeknik Energi dan Mineral Akamigas atau yang disebut PEM Akamigas yang berada di Cepu, Jawa. Nah, PEM Akamigas ini juga menyelenggarakan pendidikan vokasi, program diploma dan sarjana terapan bidang energi dan juga sumber daya mineral. Buat kamu yang pengen tahu info lebih lanjut bisa cek di Instagramnya KESDM, YouTube Kementerian ESDM, Twitter Kementerian ESDM, dan Facebook Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dicatat ya, tuh di bawah ada tuh tulisannya tuh. Alright, sekarang daripada gue ngomong terus ya. Jadi hari ini akan ada narasumber langsung yang bersangkutan dengan PEP Bandung. Tapi sebelumnya kita lihat VT yang satu ini. Guys, kamu harus tahu nih, sektor energi sumber daya mineral atau ESDM memiliki peran yang sangat penting sebagai penjamin sumber pasokan energi dan mineral di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ESDM memerlukan tenaga ahli yang berkualitas, tidak hanya di lingkup nasional, namun juga internasional. Bersamaan dengan program kerja Presiden yaitu mengutamakan pembangunan SDM yang terampil serta menguasai iptek di era industri 4.0, Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung di bawah Kementerian ESDM hadir menawarkan pendidikan vokasi yang dapat mencetak SDM sesuai kebutuhan industri pertambangan. PEP Bandung memiliki program unggulan yaitu magang selama 1 tahun di perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia. Kurikulum di PEP Bandung juga didominasi oleh praktek guys, jadi nantinya kalian akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, para lulusan PEP Bandung juga akan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan program studi dan kebutuhan industrinya. Kementerian ESDM juga memiliki program beasiswa yang menarik banget buat para mahasiswa berprestasi. Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung hadirkan 3 program studi. Yang pertama yaitu Prodi Geologi yang mencakup eksplorasi geologi, geofisika, geokimia. Selanjutnya, Prodi Teknologi Pertambangan dengan cakupan teknik penambangan, lingkungan, dan keselamatan pertambangan. Dan yang
terakhir, Prodi Teknik Metalurgi dengan cakupan pengolahan pemurnian mineral dan pemanfaatan batu bara. Kedepannya, lulusan PEP Bandung diharapkan mampu menjadi tenaga kerja unggul yang kompeten dan siap kerja, serta berdaya saing tinggi di bidangnya. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung mengunjungi www.pepbandung.ac.id. PEP Bandung, Politeknik terbaik bidang energi dan pertambangan di Indonesia. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri kan tadi dari VT-nya, informasinya udah lengkap banget. Dan ada beasiswa loh untuk mahasiswa yang unggul dan berprestasi. Buat kalian anak-anak yang pinter, coba deh cek. Ya siapa tahu dapat beasiswa kan lumayan ya. Nah, selain itu tadi aku juga ngeliat bisa magang di seluruh perusahaan tambang di Indonesia. Magang di perusahaan tambang, ya ampun. Kapan lagi? Pokoknya intinya ya yang aku tangkap dari tadi itu kalau masuk PEP itu keluarnya langsung lulusnya siap kerja. Langsung gak usah pusing lagi nyari-nyari kerja di mana. Pokoknya aman lah. Oke, langsung aja aku mau ngundang narasumber kita yang tadi aku omongin. Ada 2 narasumber. Yang pertama mari kita sambut Mardia Sana Salama, mahasiswa semester 3 PEP Bandung. Hai. Yang kedua ada, nih dosen gaul nih, dosen gaul parah nih guys. Dengan kurikulum berbasis praktek di seputar pertambangan dan pernah kerja juga di beberapa perusahaan tambang. Mas Rosyid Anggara STMT, halo, selamat datang. Gimana nih hari ini kabarnya? Baik. Baik, udah sarapan ya? Udah. Udah ngopi? Oh gitu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, bareng ya Mas ya. Karena kan aku juga sebenarnya baru tahu nih PEP Bandung dan juga kan sebenarnya didirikannya baru tahun lalu ya berarti ya. Gitu. Jadi kalau boleh aku tanya-tanya mungkin ke Mbak, panggilannya? Alma. Panggilannya Alma. Lucu banget sih, ini cute banget sih Alma. Masih mahasiswa gitu ya. Oke. Kamu berarti di sana jurusannya apa? Pertambangan. Pertambangan. Oke, kalau sebagai cewek nih ya, aku kan merasa kayak cewek masuk pertambangan. Wow. Kok pertambangan gitu, kenapa? Tertarik sih sebenarnya. Dan itu emang apa ya, anti mainstream juga kan Iya cewek. sih, Tertarik karena kita bakal sering ke lapangan. Terus kalau misalkannya secara umum dan mungkin banyak orang yang memilih jurusan pertambangan juga kayak sumber daya alam, nggak bisa bohong kan, sumber daya alam di Indonesia tuh emang banyak banget. Jadi emang kayak apa ya, ada kepikiran buat kayak ayo dong, ada orang Indonesia mungkin yang bisa ngolah nantinya gitu. Ada kepikiran kayak gitu juga. Sama satu sisi kalau aku pribadi sih emang ada latar belakang di keluarga yang di bidang pertambangan juga, jadi kayak udah nggak asing sih sebenarnya. Oh, berarti memang udah nggak awam ya sama jurusan pertambangan ini. Tapi kalau aku boleh tahu nih ya, karena kan aku jurusannya komunikasi nih, beda banget ya. Apa aja sih biasanya yang dipelajari? Ya seperti namanya pertambangan, kita belajar tentang tambang, lebih ke alurnya sih, dari kayak kita nemuin bahan galian, terus kayak kita ngitung di situ bahan galiannya tuh kalau misalkan kita tambang nih bakal menguntungkan atau enggak sih gitu. Terus kayak kalau kita udah tahu itu menguntungkan atau enggak, baru kita mulai kayak nambangnya kayak gimana, terus kayak prosesnya apa, tambang yang diperlukan untuk jenis tambang yang diperlukan untuk bahan galian itu tersebut kayak gimana. Lebih ke alurnya sampai nanti menjadi hasilnya, baru nanti diolah lagi lebih lanjut. Wow, cukup kompleks ya. Cuma kalau misalnya mungkin passion kamu dan mendalami ya nggak sesusah itu ya. Nggak sesusah yang aku denger nih, gue dari tadi ngedengerinnya kok susah banget gitu. Padahal enggak ya. Tapi berarti di balik semua itu, apa tantangan paling besar untuk kamu? Tantangannya apa sih? Kalau misalkan di kuliahnya sendiri sih mungkin, apalagi untuk aku yang sebenarnya gendernya cewek ya. Oke. Kita bakal sering ke lapangan, turun ke lapangan, dimana lapangannya juga bukan yang mudah, ada jalannya itu yang kayak susah harus gimana. Lebih menantangnya kalau di perkuliahannya tuh kayak gitu sih. Berarti fisik juga ya? Iya, fisiknya harus dipersiapkan. Tapi kita harus lawan patriarki, ya nggak? Iya, Kita nggak bisa kayak harus kayak cowok nih yang pertambangan lebih kuat atau enggak dong? Karena perempuan juga kuat, bro, gitu. Terus tanya lagi boleh ya? Boleh. Ini banyak pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Dengan prodi yang dipilih, profesi apa nih ke depannya yang kamu harapkan? Kamu mau jadi apa kira-kira dengan kuliah jurusan ini? Untuk semester 3 ini dari semua yang udah aku pelajarin, aku baru membayangkan kayak, kayaknya kalau jadi main planner asik deh. Oke. Jadi kayak kita ada suatu tambang, terus kita udah mulai ngukur-ngukur, ngitung-ngitung untuk membuat tambang itu kayak
kayaknya seru gitu. Jadi kayak yang aku dengar dari kamu ini semua challenging ya. Iya benar. Dan aku senangnya karena kayak ini breaking the stigma. Bener Kayak dong. nggak harus cowok Iya, yang masuk benar. di jurusan Cewek pun pertambangan. bisa. Oke, kita ngobrol lagi soal feminisme ya selanjutnya ya. Saya mau nanya untuk Bapak dosen gaul, segaul apa nih Bapak dosen ini gitu. Yang pertama aku mau nanya nih, panggilannya Mas Rosyid? Siap. Boleh Mas Rosyid? Siap, silakan. Siap, siap. Jadi pengen hormat. Oke, apa yang membedakan PEP Bandung dengan politeknik lain? Oke, yang pertama PEP Bandung adalah salah satu PTKL, Mbak, perguruan tinggi kementerian lain, Oke. yaitu di bawah lingkungan Kementerian ESDM dengan menganut pendidikan for to base education. Jadi seperti tadi dijelaskan 4 semester itu teori dan praktikum di Ya. kampus, dan yang 2 tahun adalah penyusunan tugas akhir, magang dan persiapan sertifikasi. Lebih ke lapangan berarti yang dan akhir-akhirnya. di kita kan tadi dijelaskan mulai dari ada prodi teknologi geologi, prodi teknologi pertambangan, dan prodi teknologi metalurgi. Apabila kita melihat alur tambang, itu mulai dari menemukan bahan galian, terus kemudian dia akan menambang, itu terus kemudian dia akan mengolah, itu sudah ada semuanya di kita, Pak. Jadi kalau misalkan perusahaan Lengkap lagi nyari, ya? iya betul, lagi nyari tenaga kerja, ambil aja dari PEP. Insya Allah sudah ada semua gitu kan. Dari Sip. mulai dia geologi, tambang, dan metalurgi. Itu. Cocok lah, siap pokoknya ya. Siap. Dari tadi kan siap-siap mulu nih ya kan. Oke. Oke, kalau di PEP Bandung ini pola perkuliahannya seperti apa sih? Apakah lebih banyak praktek atau mungkin lebih banyak teori? Oke, siap. Kalau di kita kan disebutnya sekolah vokasi ya. Oke. Jadi vokasi adalah kita lebih banyak praktikum. Kita kalau di persentase sekitar 70% itu praktikum dan 30% teori. Jadi anak-anak yang kayak Alma ini ya kita kasih ke lapangan terus ya, biar Ini hitam kan. jangan-jangan Ya. ini ya mahasiswa unggulan ya. Favorit Bapak ya? Kok jadi Bapak? Jadi kayak mahasiswi gue. Ya, jadi kita lebih banyak praktikum ya. Jadi artinya hand on mereka, mereka pegang alat, mereka dan alat itu yang mutakhir, yang terbaru yang di kita, Mbak. Jadi apabila mereka lulus, mereka benar-benar siap kerja gitu. Ini terjun langsung berarti ya? Iya, betul. Udah nggak pakai banyak ngomong, jadi ini kamu kerjain deh gitu ya? Betul. Dan di kita pun ada beberapa dosen yang memang dari kita datangkan dari industri. Jadi apa teknologi yang mutakhir saat ini yang dipakai di industri itu diajarkan di mahasiswa kita. Jadi misalkan mereka lulus, mereka siap jadi tenaga kerja yang terampil. Oke, gila cucok meong kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Kamu kan milenial juga sama kayak aku. Nah, kalau program unggulan PEP sendiri ini apa sih Mas Rosyid? Oke, Mbak. Di kami ada 3 program unggulan. Yang pertama yaitu for to base education. Tadi tadi apa? 4 semester Bilang itu teori dan praktikum di kampus, dan 2 semester magang, tugas akhir dan sertifikasi. Terus kemudian di kami ada sertifikasi ya, sertifikasi untuk persiapan calon lulusan. Jadi di kami ada sertifikasi itu misalkan tambang, dia ada pra POP, pra ledak dan sebagainya. Jadi mereka lulus nanti diterima perusahaan tinggal mengikuti uji kompetensi saja. Jadi mereka sudah mendapatkan ilmu awalnya, tinggal uji kompetensi saja. Oke. Terus yang terakhir yaitu beasiswa. Di kami ada beasiswa untuk mahasiswa berprestasi ya, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PEP. Oh, Seperti itu. gitu. Jadi lumayan menarik lah untuk. Oh, menarik banget. Kalau saya masih SMA, masih imut-imut, saya udah nyari nih PEP. Padahal saya nggak ngerti-ngerti banget sih. Cuma kayaknya terdengarnya tuh menarik, tertarik gitu saya. Si Alma aja, ya kan, dia terjun langsung. Yang kedua, yang ketiga berarti ya, nanya mulu. Yang ketiga, fasilitas di PEP Bandung itu apa aja Pak? Terutama misalnya labnya gitu. Oke, saat ini kami bekerja sama dengan PPSDN Minerba atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batu Bara. Jadi untuk praktikum di lab itu kita ada praktikum survei pemetaan, pengeboran peledakan, pengolahan mineral, terus tambang bawah tanah, terus kemudian ada geolistrik, eksplorasi dan sebagainya, Pak. Alat kami lumayan komplit dan teknologi mutakhir seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi karena mungkin memang langsung di bawah naungan SDM, jadi kerjasama dengan pemerintahnya juga bagus ya. iya, betul. Aman banget sih. Oke. Apabila lulusan dari PEP ini misalnya udah lulus semuanya nih gitu, biasanya peluang kerjanya tuh seperti apa sih? Apakah banyak atau misalnya di mana? Gitu. Oke, untuk peluang kerja bagi alumni PEP Bandung itu sangat terbuka luas, Mbak. Pertama ya, mereka bisa jadi
operator di sektor geologi, pertambangan maupun metalurgi. Terus kemudian bisa jadi foreman atau pengawas produksi. Mereka bisa jadi main plan seperti Alma tadi bilang. Jadi main plan. Main plan tuh apa sih kalau boleh tahu? Aku tuh sebenarnya kayak iya aja tapi nggak terlalu tahu. Nah, coba jelasin deh. Siap. Main plan itu adalah jadi misalkan suatu tambang, dia mendesain tambang dari awal. Misalkan tambang itu umurnya berapa tahun, dia digalinya sampai ketemu umur tambangnya berapa tahun, dia payback periodnya waktu pengambilan modalnya berapa tahun, BEP-nya berapa tahun. Itu yang mengerjakan main plan. Terus kemudian dia akan nambang, apakah dia akan tambang terbuka, tambang bawah tanah, itu yang mengerjakan main plan. Yang ngecek iya, gitu, yang merencanakan, merencanakan. Jadi benar-benar kayak the man of the plan, gitu ya? Betul, Pak. Jadi udah merencanakan, terus dia mau nambang, menggunakan alat apa yang digunakan, sampai dengan nanti pasca tambangnya seperti apa. Berarti kayak leadernya juga ya? Iya. Jadi leader dari proyek si pertambangan ini. Ibaratnya kalau di tubuh manusia itu jantungnya lah. Oke, penting sekali. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, buat kalian nih audience lagi nonton sekarang, jangan lupa untuk bertanya di fitur chat. Ini nih, ada fitur chatnya di sini. Jadi jangan lupa tanya jawab. Kalian bisa tanya apa aja mengenai PEP Bandung atau mungkin nanya soal pertambangan, asal jangan nanya soal percintaannya Alma ya. Itu privacy. Dan kalian bisa juga lihat info-info lebih lanjut di Instagramnya @KESDM atau YouTube Kementerian ESDM atau Twitter @Kementerian ESDM, Facebook Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Duh, makin seru aja nih kita ngobrolin soal PEP Bandung dan soal pertambangan ya, karena aku sendiri juga jadi interest untuk tahu. Tapi sebelumnya kita lihat video yang satu ini dulu. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu potensi alam belum dioptimalkan. Kemudian semua berubah sejak kita berpikir tentang kemandirian. Hanya anak bangsa yang terpanggil untuk mengelolanya sendiri. Walau kemampuannya luar biasa, mereka harus terus belajar menghadapi kemajuan zaman. Tapi aku percaya kita dapat mengelolanya. Balik lagi dan kali ini gue mau langsung nanya ke Alma karena tadi kita masih kepotong ya ngobrolnya ya. Iya. Tadi kita sempat sedikit ngobrolin soal feminisme karena biasanya notabene orang-orang yang kerja di pertambangan itu kan laki-laki ya. Benar-benar. Dan ini aku bangga banget karena aku juga dengar kamu dulunya ketua OSIS ya. Keren banget sih kalau bisa jadi ketua OSIS. Jadi berarti dia emang strong woman, like a powerful woman, proud of you. Tepuk tangan dulu loh, nggak ada, padahal nggak ada audiensnya. Oke, berarti kamu di PEP ini, apakah teman-teman kamu banyak nggak sih yang cewek atau cowok, lebih banyak cowok? Kalau di pertambangan sendiri sih, ceweknya cuma 6 orang dari 30. Cuma 6 orang? Wow, dikit banget ya. Tapi gak apa-apa lah ya, maksudnya kita jadi yang terdepan berarti gitu loh. Jadi karena prima donanya kan. Tahu aja nih. Apa jangan-jangan biar jadi primadona? Oke, Mas Rosid? Siap. Boleh ya saya nanya lagi ya? Silakan. Nggak bayar kan? Enggak. Oke, gimana kalau mau mendaftar di PEP Bandung? Apa saja persyaratannya? Oke, mungkin bisa dilihat di website kita di peppbandung.ac.id. Oke, tuh tolong dicatat. Oke. peppbandung.ac.id. Oke, kemudian untuk persyaratannya yaitu yang pertama, dia harus SMA IPA Oh, harus IPA. Oke. Atau Saya IPS sudah nggak bisa masuk ya, Allah. atau SMK teknik sesuai yang kita syaratkan. Oke. Ada beberapa SMK teknik yang boleh mendaftar itu. Terus kemudian dia harus sehat, Oke. dinyatakan sehat oleh dokter, Ya. bebas buta warna. Oh, nggak boleh BW juga ya? Tidak boleh buta warna, terus bebas narkoba, Mbak. Oh iya, say no to drugs guys. That's not cool. Terus kemudian ada dia nilai matematika IPA
bahasa Inggris, ada nilai minimalnya. Oke. Itu nanti biasa dilihat di website kita ada per semua persyaratan. Oh gitu. Ya. Jadi lengkap Terus ya. di kemudian kita ada untuk penerimaan mahasiswa baru kita membuka 4 jalur. Pertama yaitu prestasi akademik. situ. Ini beasiswanya ya? Ya. Oke. Itu prestasi akademik. Yang kedua dia TPIU, tes potensial intelektual umum. Oke. Itu tes diselenggarakan oleh kita. Kemudian UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu kita nanti ada nilai passing grade berapa yang dipersyaratkan oleh kita. Terus yang terakhir yaitu adalah jalur kerjasama. Kerjasama ini adalah kerjasama dari perusahaan yang menyekolahkan masyarakat di sekitar lokasi tambang sebagai sebagai CSR mereka, atau dari Pemda yang sekolah di kita. Saat ini kita ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan kita yang menyekolahkan karyawan maupun masyarakat di sekitar lokasi tambang. Gitu, Mbak. Gila, hebat banget ya bisa dapat beasiswa. Nih, buat kalian anak-anak IPA yang baru lulus, ayo coba nonton, coba dicek di apa websitenya? ppbandung.ac.id. ppbandung.ac.id. Semuanya lengkap informasinya di situ. Kalian harus cek karena ini peluang yang sangat besar ya. Ini buat masa depan kalian loh. Ini dapat beasiswa, beasiswanya juga langsung di perusahaan yang ada di Indonesia dan perusahaan besar pastinya kan. Jadi di sini adalah masa-masa di mana kayak kalian bisa mencapai sesuatu yang lebih lebih cerah gitu kayak matahari loh, enggak ya? Beda. Oke. Buat teman-teman nih siapa tahu udah ada yang nanya, belum nih di fitur chat. Tanya dong, kayak gitu. Minta banget ditanya. Tapi kamu pernah nggak sih kayak awal-awal masuk gitu ya, ada nggak sih kayak yang bukan yang ngejudge ya, tapi yang kayak, ih kok lo masuk, misalnya teman-teman kamu gitu, kok lo masuk pertambangan sih, emang nggak ini ya, emang nggak itu ya, atau misalnya siapa gitu, pernah nggak ada kayak gitu? Pasti ada, lebih ke gini sih, mungkin karena background aku pernah ikut OSIS juga, terus kayak orang tuh ngiranya kayak, wah Alma sih masuknya kayak cocoknya ke komunikasi gitu-gitu, terus kayak kenapa pindah jalur gitu. Ya pertama aku belum halus untuk pindah jalur ke IPS. Yang kedua kayaknya emang aku rasa tambang ini menarik, terus aku rasa kayak passion aku, jadi aku masuk. Oh gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu ya. Karena memang passion emang kadang-kadang kita mau memilih sesuatu tapi passion yang nggak di situ juga nggak bisa dijalanin kan. Karena banyak juga anak-anak sekolah yang baru lulus itu bingung loh mau jurusan apa ya. Iya, apalagi maksudnya yang belum research gitu kan. Misalnya kayak mereka pusingan UN jadi mereka nggak research banyak gitu kan. Ada yang main milih aja ntar jurusannya apa padahal sebenarnya nggak suka. Jadi makanya di sini kita juga membantu kalian, dede-dede gemes yang di rumah yang lagi nonton untuk lebih yakin lagi akan pilihan kalian ke depannya, karena ini memilih masa depan juga. Ini bergantung, yang nggak bergantung juga, tapi ya ini play a big part lah ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Ada yang nanya, keseneng deh. Awal masuk sampai lulus atau hanya semester per semester? Kalau beasiswanya? Untuk beasiswa kami biasanya ada ketentuan dari kami ya. Dia masa kita memberikan beasiswa pasti ada imbal baliknya ke kita. Betul. Kalau prestasi masa kita evaluasi Mbak, akan evaluasi Oke. per semester akan kita evaluasi. Jadi kalau misalkan dia berprestasi terus dan hasil evaluasi menurut kita bagus ya kemungkinan bisa sampai lulus. Full, Ya. oke. Tapi tergantung evaluasi tadi. Kita evaluasi di internal kita. Oke. Dan ada standarnya yang di kita sendiri. Jadi memang Seperti itu. maksudnya diperhatikan ya? Ya. Oke, jadi nggak bisa langsung misalnya nilai bagus, SPP jelek, ya gimana lagi gitu Iya. kan? Karena memang harus ada kontribusi balik kan? Betul. Oke. Ada yang bertanya lagi mungkin? Guys? Kalau misalnya, oh ini ada yang nanya, berapa biaya lengkapnya ya? Wah, coba. Mungkin kalau untuk biayanya nanti bisa dilihat di website kita, bisa menghubungi admin kita ya, karena kita tidak untuk biaya kan insya Allah terjangkau lah untuk mahasiswa adik-adik SMA yang masih berniat bersekolah di kita. Oke. Jadi kalian bisa lihat di websitenya ya, ppbandung.ac.id. Itu di situ akan tertera lengkap semua informasi yang kalian butuhkan, dari dananya, dari fasilitasnya, dari program studinya juga ada di situ. Pokoknya everything is there. Jadi jangan malas baca ya. Aduh, generasi milenial ini suka malas baca, scrolling Instagram terus ya, nggak boleh gitu.
Bukan gitu? Nyari masa. Oke, ada lagi kah yang bertanya? Oke, saya mau nanya ke Alma lagi, nggak apa-apa ya Mas Rosyid Oke, ya? Karena silakan, saya Mbak. nih kayak merasa bangga. Nggak, ini beneran ya, ini serius ya, ini nggak peres, serius. Karena aku tipe orang yang selalu pengen lifting up each other, terutama perempuan. Gitu loh, kayak aku mungkin nggak serius-serius banget, tapi aku punya platform Instagram yang audiensnya ya cukup lumayan lah gitu loh. Dan di situ aku berarti harus memilah-milah konten apa sih yang harus disebarkan di situ. Gitu. Mungkin ini nggak nyambung sama pertambangan, tapi mungkin lebih ke Mbak Alma ya, karena kayak kita kan sama-sama perempuan dan di sini kita punya role untuk memotivasi perempuan lain, untuk menginspirasi, untuk bilang kayak kita bisa. Cuma sekedar itu aja menurutku itu penting loh. Penting banget. Penting banget loh, kayak misalnya sekedar lo nge-repost misalnya story-nya lawan patriarki, aku follow Instagram kayak gitu kan. Terus misalnya cewek baca, kita nggak tahu mereka akan kayak ih iya ya gitu. Iya benar. Cuma sekedar kayak gitu, mungkin Alma juga secara tidak langsung menginspirasi teman-teman kamu yang awalnya kayak gue komunikasi aja deh, gampang gitu kan. Banyak cowok atau Kalau nggak, ada ih malas temen. itu kan cowok, ih malasnya itu kan nanti lo gali apa, terus banyak pekerjaan fisik yang pasti kita nggak kuat, Iya benar. gitu kan. Makanya di sini Alma sebagai frontline, itu kayak kita bisa. Ini bersama teman-teman perempuan Iya kan? lain di sana. Oh terus satu lagi aku mau nanya, aku tuh pernah nonton film Critical Eleven, kamu nonton gak sih? Kayak aku tahu deh. Ya, tapi jadi ini aku mau nanya Mas Rashid apa ya. Jadi Critical Eleven itu si salah satu pemainnya, dia tuh kayak kerjanya kalau nggak salah di tambang deh. Itu tuh kalau kerja tambang emang seperti itu ya, jadi misalnya kayak sebulan nih, 3 minggu kerja, seminggu pulang. Kayak gitu ya jadi kerjanya ya? Ya kalau di tambang kan sebenarnya roster, Mbak, roster kerja. Oh pakai roster, Iya. oke. Jadi dia ada berapa minggu on, berapa minggu off. Gitu. Makanya kalau istilah di tambang itu, pertambangan adalah dunia yang penuh perjuangan, di mana setiap pelakunya terbiasa dengan long distance relationship, dan karena lokasi yang kerja yang sedikit jauh dan sedikit terasingkan. Biasanya di mana sih Mas lokasinya? Di Kalimantan ya, ya? di Kalimantan, di Sulawesi. Di Indonesia semuanya ada, Mbak, dari Sabang sampai Merauke ada itu tambang. Tapi namun di balik itu semua selalu ada cinta dan rindu yang tertanam bagi seseorang yang ada di rumah. Bantuin. Jarang pulang Iya. ya. Tapi ya bener sih Mas, semua pekerjaan itu butuh pengorbanan. Betul. Semua pekerjaan saya percaya, nggak cuma ini kan ini enggak, semua sama. Terus tadi mau nanya apa jadi lupa ya, gara-gara tersentuh loh. Sumpah apa ya, aduh lupa lagi. Dosen Soal- romantis ini. Apa, oh iya dosen gaul nih ngajarnya gimana? Kamu pernah diajarin dia nggak? Pernah. Terus gimana? Tipikal dosen yang disukai sama para mahasiswanya. Kenapa? Kenapa Mas Oke. Rosyid dibilang dosen gaul? Jangan-jangan dia primadonanya loh. Tambah nilainya ya Pak. Oh gitu, ya. Tapi serius, Pak Rosyid ini tuh mungkin karena umurnya nggak terlalu jauh kali ya. Masih muda ya. Masih muda. Jadi asik kalau ngajar, dan kalau dia ngajar tuh nggak terpaku kepada bahan teks ajaran. Jadi lebih ke apa ya? Dia nyeritain pengalaman dia gimana di lapangan. Jadi sebenarnya apa itu yang kita butuh sih. Makanya kalau kalian masuk PEP nih beruntung banget ketemu Pak Rosyid ini. Jadi kayak lebih ke sharing bukan teaching ya? Maksudnya Bener-bener. Dan itu yang sangat dibutuhkan menurut aku sih. Aku Iya. sebagai mahasiswa aku ngerasanya kayak gitu. karena dosen ataupun guru kalau ngedikte kita malah jadi nggak mau dengar. Bener banget. Jadi Berarti- bosen, ngantuk. Tepuk tangan nih. Iya gitu berdua. Ah, Hebat loh. Yeay ada warga dari tadi dong. Oke, tapi hebat banget Mas Rosyid. Saya sebagai dulu mahasiswi melihat dosen ataupun guru tuh pekerjaan yang sulit. Maksudnya sulit dan juga sangat dihargai ya. Karena itu ya kalian pahlawan juga, kalian memberikan ilmu ke kita. Itu kan ilmu juga kita bisa pakai nggak cuma setahun 2 tahun, kita bisa pakai selamanya. Jadi terima kasih semua guru-guru yang ada di rumah, guys. Gitu. Oke, one more question. Selain pertambangan, apalagi jurusan kuliahnya? Di kita tadi seperti saya jelaskan ada program studi teknologi geologi Geologi. dan program studi teknologi metalurgi. Oke, metalurgi. Aku geologi ya cukup tahu. Kalau metalurgi itu apa sih? Metalurgi adalah pengolahan kita, Mbak. Jadi Pengolahan. kalau bahan tambang itu misalkan dia mineral, misalkan dia AU atau emas, dia diolah sampai jadi. Kalau emas murni kan emas kan dia ada primer sekunder, itu yang primernya artinya masih berbentuk emas atau berbentuk tanah atau batuan.
kita olah, kita murnikan Jadi sampai logam menjadi mulia. 99,9% emas. Seperti itu. Itu dipelajari di program studi teknologi metalurgi. Jadi metalurgi itu emas gitu ya maksudnya Ya, highlights-nya. Ya yang sekarang yang tren kan emas ya, yang Oh yang gitu, sekarang jadi ngikutin yang ngetren bisa juga nikel, ya? bisa yang lainnya gitu, perak, tembaga Oke. seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah mau tahu kali ya geologi itu gimana nih juga? Kalau geologi di kita lebih mempelajari dia tentang proses menemukan ya, menemukan bahan galian itu, menemukan, kemudian berapa sih jumlahnya, sudah menemukan bahan galiannya ketemu A, misalkan contoh emas, dia berapa jumlahnya, sampai dia jumlahnya, terus kemudian didesain oleh anak tambang ini, kayak Alma ini, makanya dia cocok jadi meltan ya, karena mungkin dia tertarik dengan hal tersebut. Kemudian misalkan dia diolah sampai metalurgi tersebut, Mbak. Menarik juga ya, menarik banget malah. Ada metalurgi, geologi, dan satu lagi? Pertambangan. Pertambangan tuh, jadi ada 3 guys, nggak cuma pertambangan, geologi, metalurgi, dan pertambangan. One more question. Mau tanya dong, kerjasama perusahaan yang sudah dilakukan khususnya berhubungan dengan jurusan teknologi metalurgi. Oke. Jadi kerjasama perusahaan yang sudah dilakukan sama PEP Bandung. Oke, di kita kebetulan kita ada salah satu tenaga pengajar dari Gresik Smelting. Itu dia salah satu proses pabrik smelter atau pabrik peleburan, Mbak, di Indonesia. Itu kita juga mengundang beliau sebagai salah satu dosen di tempat kami. Jadi kita kerjasama dengan Gresik Smelting. Dan nanti ke depannya kita akan progres terus untuk kerjasama di industri. Oh gitu. Oke tuh ada. Ini sih udah nggak diragukan lagi ya kalau misalnya passion saya di pertambangan sih udah langsung wah ngecek nih ya kan. Tapi kan teman-teman di rumah siapa tahu nih pada into pertambangan atau into geologi atau into metalurgi, yang penting anak IPA. Kalau saya udah nggak bisa IPS. udah forbidden, udah nggak bisa. Oke, teman-teman makasih ya yang udah nanya di rumah. Semoga informasinya berguna buat teman-teman semua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui ke depannya mau jurusan apa. Dan di sini juga ada Kakak Alma. Jadi ntar senior-seniornya juga cantik-cantik, lucu-lucu. Kalian semangat pasti kuliahnya. Ada dosen gaul juga, siapa tahu abis itu bisa diajak ngopi ya. Bersenja bersama loh. Senja banget anaknya. Oke, Mas Rosyid. Siap. Mas Rosyid ini mulai masuk ke dunia pertambangan berarti dari pas lulus SMA ya? Ya, jadi saya mulai basic saya S1 S2 pertambangan ya. Jadi mulai S1 S2 kemudian saya kerja di tambang, terus kemudian saya masuk ke Kementerian SDM dan sekarang masih mengerjakan beberapa pekerjaan di pertambangan, baik utamanya kalau saya di terowongan, Mbak. Gitu. Berarti nih ya kalian nih ya, kalau misalnya orang tua kalian kayak kerja untuk kementerian, nah kayak SDM ini lebih ada jalurnya nih sekarang karena ada PEP Bandung dan juga tadi ada apa yang di Cepu Jawa? PMAK Migas. Nah ada PMAK Migas, jadi kalian bisa pilih tuh 2 itu PMAK Migas. Kalau kalian tinggal di daerah Jawa Tengah ya tepatnya ya, kalian bisa coba cek PMAK Migas. Kalau PMAK Migas ada websitenya? Ya di pmakmigas.ac.id, Mbak. pmakmigas.ac.id. Kalau untuk PEP Bandung dari tadi aku sebutin, coba dicatat lagi pepbandung.ac.id ada di situ tuh. Nggak ada deh. Kalau mau kalian info-info lebih lanjut tentang Kementerian ESDM ataupun acara hari ini, kalian bisa cek di Instagramnya @KESDM, YouTube Kementerian ESDM, Twitter @Kementerian ESDM, atau Facebook Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Siap kerja untuk menteri, masuk PEP Bandung, bikin tagline sendiri. Oke, kita ngobrolin apa lagi nih ya yang seru. Ntar aku pikir-pikir kalau ngomongin pertambangan. Kalau misalnya kerja tambang itu menggalinya nih sampai dapat tambangnya tuh biasanya berapa lama? Kalau di tambang kan disebutnya dengan dia break even point maupun Break even point ya. Itu sama kayak bisnis ya? Sama. Karena break even point kan di bisnis ada juga. Betul. Habis itu ada namanya PBP, payback period atau waktu pengembalian modal itu. Kalau jadi industri tambang itu bisa dikatakan semua yang kita lakukan adalah ngutang kita ya. Jadi kita misalkan kita berhutang, kita akan balik modalnya kapan gitu. Jadi kalau kita misalkan logika, kalau misalkan kita umur tambangnya ini 10 tahun, 20 tahun, dalam waktu misalkan 4 sampai 5 tahun udah balik modal, ya itu tinggal yang profitnya aja yang sisanya seperti itu, Mbak. Oh gitu. Iya. Tapi cukup lama ya? Cukup lama, makanya 4 sampai 5 tahun itu ya? Ya, makanya kan mining kan is big capital ya. Iya. Big risk
Itu makanya ada istilah manning is gambling. Manning is gambling. Oke. Manning is gambling, guys. Berarti sebenarnya tapi dasar teorinya tuh sama, maksudnya seperti Betul. Seperti bisnis atau ekonomi Betul. gitu ya. Cuma si produksinya aja nih yang beda. Betul. Ya, cara produksinya dan barangnya yang beda. Iya. Ini big apa tadi? Big capital, Big capital, big rice. manning is gambling. Money is gambling. Aduh. Oke. Alma, Iya. kamu nggak mau nanya ke aku? Oh gitu. Minta ditanya. Jadi tanya. Enggak, bercanda. Alma ini dari tadi kayak, ya, cantik banget sih, ya ampun. Imut, kamu umur berapa sih? Aku umur 20. Umur 20? Ih, sama dong. Oh iya? Iya, Wow. tapi bohong. Kamu umur 20, berarti Iya. semester 3 ya? Semester 3. Lulusnya berarti sekitar 2 tahun lagi ya? Iya, kamu mungkin depan lagi. 2 tahun lagi ya, oke. Oke. Ada nggak sih kalau misalnya kayak, oh ini aku mau nanya nih, misalnya nih kita udah lulusnya udah lama, atau misalnya kita udah kerja dulu sebelum kuliah, boleh nggak masuk PAP? Tetap boleh nggak? Di kita dipersyaratkan 2 tahun terakhir, Mbak. Oh, Ya, jadi 2 2 tahun terakhir terakhir. itu masih diperbolehkan. Gitu. Kecuali ada pengecualian nanti Apa tuh? dia mendapatkan beasiswa industri, kan berbeda konteksnya. Walaupun misalnya, misalnya aku IPA nih, misalnya aku bisa masuk nih, tapi aku udah kerja 4 tahun sebelum aku kuliah. Tiba-tiba mau masuk PAP masih bisa. Tapi kalau dia asalkan dia masih kerjasama dengan perusahaan yang itu dia yang bersangkutan. ya artinya kerjasama perusahaan itu artinya perusahaan di daerah lokasi penghasil itu dia mendaftarkan di situ dan dia termasuk salah satu kandidat dari perusahaan dikirim perusahaan ke kita, itu kita akan terima. Oh gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya bisa tapi lebih baik 2 tahun ini ya. Iya, 2 tahun. Maksimal 2 tahun nih. Jadi biar masih fresh kali ya. Betul. Ilmu-ilmunya yang didapatkan gitu. Dan di kita juga ada yang karyawan perusahaan, sekolah di kita juga ada. Oh gitu. Ada. Jadi apakah kerja dulu di perusahaan itu atau masuk Enggak. ke PAP dulu? Ada 2, Mbak, tipenya. Ada yang dia karyawan, terus Oke. kemudian peningkatan kompetensinya dengan disekolahkan di tempat kita. Terus kemudian ada yang dari dana CSR tadi yang masyarakat sekitar lokasi tambang yang ditas oleh perusahaan kemudian bersekolah di tempat kita. Oke. Tapi balik lagi nih ke masalah PAP ya. Apa sih yang ngebedain? Maksudnya apa nih bener-bener kayak PAP gini punya ini, yang lain mungkin nggak punya gitu. Ya, yang jelas kami adalah PTKL tadi, Mbak, di bawah kementerian, di lingkungan Kementerian SDM. Itu kita nilai jual Iya lebihnya sih, di situ ya. Iya sih, iya banget malah bukan iya sih ya. Jadi bener-bener gak usah pusing lagi untuk nyari kerja, bener-bener kayak masuk ke sini, belajar yang baik, jadi murid yang berprestasi, murid yang gaul boleh tapi jangan kebanyakan gaul juga. Dan kalau ikhtiar dan serius pasti bisa ya masuk ke SDM. Kamu mungkin mau masuk ke SDM, goal kamu? Iya, insya Allah. Nah, gitu. Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang Ya nggak kan, siapa sih yang nggak mau kerja buat kementerian di SDM lagi kan? Terus dengan Mas Rosyid yang terlihatnya kayak udah mapan gitu, udah oke banget nih masa depannya pokoknya kalau masuk PAP Bandung. Oke, nggak apa-apa ya aku ngajak kalian ngobrol silakan. terus. Nggak apa-apa. Kalian nggak bosen kan sama aku? Enggak. Beneran? Kalian di rumah bosen ya sama aku ya? Apa? Enggak sama sekali, ya ampun. Foto Instagram aku enggak ya, ya udah deh nggak apa-apa, kalian udah tahu ya. Ngomong sendiri gue jadinya. Oke, makasih banyak ya semuanya, Mas Rosyid, Siap, Alma, aku udah boleh ngobrol-ngobrol. Oke. Sebagai orang awam juga jadi tahu sekarang nih PAP Bandung, PMK Migas, dan juga soal pertambangan. Jadi siapa tahu nanti jodohku orang pertambangan, jadi aku lebih ngerti gitu loh ya kan. Ini cowok gue kayak nggak nonton kan ya? Enggak lah ya. Makasih banyak untuk waktunya. Oke. Alma, semangat ya untuk menjadi wanita kuat yang selalu menginspirasi wanita-wanita lainnya. Aku harap kamu lulus dengan nilai yang bagus. Selalu membanggakan orang tua juga. Kayak lagi ulang tahun ya. Terus pokoknya tetap menginspirasi wanita lain untuk menjadi wanita yang kuat dan tidak berpikir kalau laki-laki itu lebih kuat. Amin. Ngerti kan guys? Untuk Mas Rosyid makasih Oke, juga ya, sama-sama, Mbak. untuk waktunya. Pasti sibuk banget nih kan sehari-hari, saya jadi malu gitu kan. Maaf ya Mas ya udah menyita siap. waktunya Sama-sama, ya. Mbak. Makasih banyak sekali lagi informasi-informasinya. Baik.
kalian sekali lagi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, jangan lupa cek websitenya pepbandung.ac.id, Pemaka Migas, dan juga bisa juga lihat di YouTube-nya ESDM, Kementerian ESDM, Instagram-nya KSDM juga, Twitter-nya Kementerian ESDM, dan Facebook Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jangan lupa diceki Instagram saya juga boleh. Oke? Oke, gitu aja sih kayaknya kita ngobrol. Oke. Kalau aku nanya soal private, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Bercanda ya. Siap. Ini dari tadi aku nggak, ini kan no hard feelings kan? Ya, Santai aja kan ya? siap. Aku anaknya emang suka begitu. Ya udah kalau gitu terima kasih teman-teman semua, adik-adik gemes di rumah yang lagi nonton. Semoga acara ini, live ini bermanfaat ya buat kalian. Semoga kalian kedepannya bisa lebih tahu lagi passion kalian di mana, mau itu di komunikasi, pertambangan, kedokteran, up to you. Tapi do a research, jangan sampai kalian nyesel atau salah jurusan. Alright.